Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli ilmu wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah. Di sini anak pertama kali ngisi kajian tadi khutbah Jumat insyaallah, baru pertama masuk ke Sarolangun masyaallah. Jambi. Biasanya Jambi lewat aja, Pak. Kota Jambi lewat aja, enggak pernah ngisi kajian di provinsi Jambi. Baru inilah ana alhamdulillah dapat, dan enggak tahu jauh-jauh juga masyaallah. Jauh-jauh. Cuman kalau dari stasiun itu cuman berapa jam? 2 jam insyaallah. Enggak jauh lah ala kulli hal. Ya bahkan hiburan bagi kita, bagi ana pribadi selaku penuntut ilmu, ya senang aja ketika untuk saling berbagi faedah ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan keutamaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaan saya untuk orang-orang yang saling mencintai karena saya. Wal mutazawirina fiyya, dan saling mengunjungi karena saya. Ana kalau bukan karena ngisi kajian ndak akan datang ana ke Sarolangun. Ngapain jauh-jauh kan gitu. Kenapa ana datang ke sini? Karena antum meminta untuk apa? Untuk kajian. Dan sedangkan hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau engkau diminta untuk memberikan nasihat, wajib engkau nasihati. Dan yang memanggil aslinya bukan antum semua, Allah Subhanahu wa taala ala lisanikum, melalui lisan antum. Antum yang meminta, dan masyaallah alhamdulillah ya kita tunaikan sebagaimana ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyampaikan wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali hanya apa? Menyampaikan saja. Dan ini sudah kewajiban kita selaku apa? Pewaris para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir wal muta'awinina fiyya, dan orang-orang yang saling tolong menolong karena saya. Masyaallah. Antum nolong ana dan ana juga tolong antum, seperti itu. Ya ana rasa mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW terus akan menyebar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, tadi antum sudah dengar kan insyaallah. Kata MC tadi tidak ada batas apa? Waktu. Sampai subuh gitu ya. Ajib insyaallah. Enggak apa-apa, itikaf kita sekalian insyaallah. Nah, wallahil adzim kita ini waktu itu udah sia-sia sudah. Allah Subhanahu wa taala firmankan wal 'asr, demi apa? Waktu. Innal insana lafi khusr, manusia ini dalam kondisi merugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman kepada saya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang bertauhid, dan kita ini mempelajari tauhid masyaallah. Wa amilu salihat, dan beramal apa? Saleh. Kita saat ini duduk beramal saleh insyaallah. Wa tawasaw bil haq, dan saling mewasiatkan dalam apa? Kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiatkan dalam apa? Kesabaran. Ya kondisi seperti ini Pak masyaallah, tapi enggak sampai subuh juga masyaallah. Anda takutnya antum bukannya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, bukan, atau rabbi zidni ilma, bukan. Bismikallahumma amutu. Habis Anda Pak masyaallah. Taib. Ana di sini dikasih beban amanah masyaallah, dan ana senang sekali pembahasan ini, urgensi tauhid dan bahaya syirik dan juga apa? Riba. Baik, kita perlu tahu masyaallah, ana sebelum bahas tentang tauhid dan syirik, kita perlu tahu apa tujuan Allah ciptakan kita. Wallahi ada tujuan besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini rezeki yang paling sempurna? Wallahi tidak ada satupun yang memberikan kepada kita rezeki kecuali yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanannya, minumannya, oksigennya. Bahkan ketika Allah tidak izinkan ini orang bisa ngirup oksigen secara gratis, sakit dia. Antum ingatkan masyaallah di zaman pandemi, zaman apa? Covid. Ini oksigen gratis. Tapi banyak orang-orang yang dicegat oleh Allah sehingga tidak bisa menghiraukan apa?
oksigen, bahkan harus pakai tambahan oksigen, berat, bahkan biaya itu besar sekali. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meninggal rahimahumullah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat yang besar. Apakah Allah ciptakan kita sia-sia? Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Kata Allah, apakah kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian sia-sia? Hidup cuman makan, hidup cuman minum, tidur, meninggal, sudah. Oh enggak. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwasanya kalian enggak akan dikembalikan oleh Allah. Kita akan kembali oleh Allah. Kenapa? Karena ada tujuan besar, yakni kita cuman menyembah kepada siapa? Allah. Tauhid. Wallahil azim, para ulama itu tidak ada mempermasalahkan kalau seandainya mereka ini enggak makan, enggak minum dan sebagainya. Tugas mereka nyembah Allah. Karena Allah sudah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali nyembah siapa? Allah. Makanya ada salah seorang ulama salaf zaman dahulu, muridnya datang. Murid-murid yang datang, mereka mengatakan, "Ya Imam, ghalatil as'ar, ini harga udah mulai tinggi sekali. Harga daging, harga sayur, harga buah-buahan tinggi sekali." Apa kata beliau? "Wallahi ma ubali, alayya an a'budallah kama alaihi ayarzuqani." Saya nggak akan pikirkan mau mahal ya mahal, tugas saya ini nyembah siapa? Allah. Mau mahal pun kalau seandainya saya menyembah Allah, tugas Allah apa? Ngasih saya apa? Rezeki. Loh, rezeki kita ini udah diatur oleh siapa? Allah. Nanti insya Allah akan anda bahas besok. Rezeki yang tidak akan apa? Terus ini penting sekali, Pak. Allah udah ngasih rezeki. Ya tugas kita hanya nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak lain, enggak bukan. Cuman itu saja. Mau harganya tinggi, ya terserah. Kalau seandainya setinggi-tingginya harga, ana yakin selagi kita berbuat tauhid akan terus dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ana ambil contoh insyaallah. Antum takut enggak kebijakan kemarin yang sempat mencuat? Pajak naik 1% kan? Dari berapa sampai berapa? 11 ke? Bingung antum? Wah, gimana naik harga? Pernah nggak antum lihat ustadz bingung? Ustadz antum di sini yang paling dekat di Singkut ya. Mereka ini bukan orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Mereka ini hidupnya saat ini lagi sulit. Naik pula pajak semisal. Pernah nggak antum melihat kondisi mereka? Sibuk, bingung, takut kalau pajak naik apa 1%. Pernah nggak antum terbayang sama ustadznya terbayang seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena kita ini itu sudah ada rumus. Selagi kita hidup pasti Allah kasih apa? Rezeki. Tugas kita ini nyembah Allah SWT. Makanya Masya Allah, antum cek sekarang bagaimana tauhid ini betul-betul bagus dan syirik ini betul-betul rusak. Sekarang antum cek, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah kampung mereka beriman tauhid, yang kedua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan untuk mereka barakatin minas sama, keberkahan dari langit dan bumi. Antum sekarang buka di Google negara terkaya di dunia. Apakah negara barat? Enggak. Ada, tapi kebanyakan negara apa? Timur Tengah, Middle East. Akan muncul itu. Ada Qatarnya, ada Emiratnya, ada Bahrainnya, ada Omannya, ada Saudinya, Masya Allah. Padahal kalau dilihat mereka ini tandus dengan padang pasirnya atau mereka subur dengan kebun-kebunnya? Tandus. Tapi mereka ini tauhidnya kencang. Kita subur nggak ini saat ini? Oh, subur dengan kebun-kebunnya. Semua ada, sumber daya alam itu banyak di kita. Emas ya ada, kebunnya ada, minyak ya ada, air ya ada. Tapi masyarakatnya apa? Miskin, sulit. Kenapa? Karena di negara kita kesyirikan masih apa? Banyak sekali. Dan ini PR bagi kita semua. Dan mereka enggak. Allah kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Lah,
Mereka ini kapan seandainya sudah dikumandangkan azan langsung tutup apa? Toko. Antum berangkatlah umrah kalau nggak percaya. Tutup toko mereka. Sempat masih ada yang buka, kena mereka itu, kena hukum. Kalau kita azan tak azan, buka terus toko itu. Nggak dipikirkannya lagi. Azan tak azan tetap buka, nggak takut dari sama Allah. Na'udzubillah. Dan ini terjadi di negara kita, kecuali ada karyawannya, karyawati boleh, karyawati bukain jaga, antum berangkat ke masjid. Ini enggak, bos sama karyawanmu sama-sama tidak ke masjid untuk apa? Sholat. Pikirannya masih toko tauhid mereka ini kurang. Nah, kondisi kita kesyirikan itu masih banyak merajalela. Wajar kondisi kita ini sulit sekali. Jadi sehingga kesyirikan itu memiliki banyak mudarat. Akan anda sebutkan Masya Allah mudarat kesyirikan. Tapi sebelum itu Pak, Masya Allah, ternyata kesyirikan di zaman kita sekarang itu na'udzubillah entah kenapa merajalela. Karena apa sebabnya? Orang-orang yang mendakwahkan tauhid apa? Sedikit. Bahkan disebutkan oleh para ulama, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam dari menyampaikan kebenaran, tidak mau dia berdakwah kebenaran, takut dibilang Wahabi lah, takut dibilang dia ini apa, radikal lah. Sampaikan. Kalau enggak apa? As-sakitu 'anil haqqi syaitan akhras. Dia sama dengan setan apa? Bisu. Sama. Akhirnya ketika orang-orang tidak berbicara tauhid, kesyirikan mulai apa? Muncul. Kesyirikan mulai banyak, merajalela di mana-mana, na'udzubillah. Taib, contoh paling nyata yang kita lihat saat ini berupa kesyirikan dulu mungkin ya. Batu yang paling terbaik di atas muka bumi, batu apa? Hajar Aswad. Tapi pernah Pak kalah pamornya Hajar Aswad ini sama batu apa? Ponari. Batu Ponari itu, astagfirullahaladzim. Mau sembuh, batu Ponari. Mau ini, batu Ponari. Batu Ponari pula ada yang jadi apa? Patokan mereka. Kita sampai mikir lah, haula wala quwwata illa billah. Ini orang datang dari Sulawesi, orang datang dari Kalimantan, orang datang dari Sumatera untuk jumpa dengan batu apa? Ponari. Loh, kalau Umar bin Khattab, Umar mengatakan datang ke Hajar Aswad dicium sama Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbalak ma qabbaltuk. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, niscaya saya tidak akan cium engkau. Ya engkau innaka hajarun, engkau cuma batu biasa yang nggak bisa ngasih manfaat atau ngasih apa? Madarat, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, sekarang kesyirikan ini batu Ponari bisa menyembuhkan ini. Ini kan musibah. Khurafat itu udah di mana-mana saat ini. Khurafat, hadis khurafah, hadis cerita-cerita khurafah itu udah banyak, na'udzubillah. Kalau masuk terowongan maka harus apa? Klekson beberapa kali. Apa hubungannya? Lewat pohon beringin, misi mbah siapa? Antum misi sama mbah siapa? Mbah siapa itu nggak ada Pak. Pohon itu milik siapa? Allah. Kalau antum melewati sebuah tempat yang baru, ngapain misi sama mereka? Apakah mereka ada hak? Enggak. Permisi sama siapa? Allah. Ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah ucapkan itu. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli 'ainin lamah wa min kulli syaitanin wahamah. Lewat. Atau kalau kita betul-betul takut lagi, kita katakan a'udzu bikalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barun wala fajirun min syarri ma khalaqa wa bara'a wa dhara wa min syarri ma nazala minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri kulli tarikin illa tarikan yatruku bi khairin rahman. Jalan itu. Ini Masya Allah, semua harus misi sama siapa? Innal arda lillah, kata Allah. Tanah kita nih, tanah ini milik siapa? Lillah, milik Allah. Tegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan tuh mulai banyak sekali. Apalagi terakhir, ya Allah akbar, di zaman tahun 2024 dengan teknologi yang paling canggihnya, di situ ada kesyirikan. Cek khaddam. Tahu teman-teman? Cek khaddam di TikTok kan kalau nggak salah. Di TikTok Pak, ya Allah, di situ perdukunan masih jalan dengan jalannya teknologi.
Ana wallahil adzim yakin yakinnya seteknologi apapun, secanggih apapun teknologi, tetap akan ada kesyirikan sampai hari apa? Kiamat. Buktinya perdukunan lebih canggih sedikit. Lewat apa? TikTok. Padahal apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi seorang apa? Dukun. Dia percaya sama dukun tadi. Sekarang ini insyaallah peramal itu juga hukumnya sama ketika antum datangi baca yang Virgo, Libra, apa itu? Zodiak, naam sahih. Antum percaya faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka antum telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, kepada Al-Qur'an Al-Karim. Ancamannya apa? Kufur. Enggak percaya, Anda enggak percaya. Anda cuma naik-naik aja, iseng cek khaddam. Ada khaddam apa di tubuh Anda? Iseng aja nggak percaya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Lam tuqbal salatuhu arba'in. Salat dia tidak diterima berapa malam? 40 malam. Nggak diterima oleh Allah, ditahan oleh Allah. Berarti ini kan kesyirikan ini dampaknya besar. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu di sini disebut oleh para ulama khuturatu syirik fil Qur'ani wa sunnah. Bahaya-bahaya kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga apa? As-sunnah. Suara apa itu? Di belakang. Nah, betul. Yang pertama, masya Allah, syirik adalah dosa yang paling apa? Besar. Dosa zina, dosa mencuri, dosa judi, dosa khamar, itu kalah dibandingkan dosa apa? Syirik. Bahkan apa kata Luqman untuk anaknya? Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Zalim sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zalim betul. Makanya orang-orang berbuat syirik tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia meninggal di atas apa? Kesyirikan. Walaupun jasanya besar untuk Islam, walaupun kebaikannya banyak untuk agama Islam, selama dia berbuat syirik, pastikan dia nggak akan diampuni oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terjadi sama Abu Talib. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa apa? Syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Kalau meninggal lo ya. Kalau orang meninggal berzina tahta masyiatillah, dia dibawa kehendak Allah. In syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah ampunkan dosa dia. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, Allah akan mengazab dia. Ini Abu Talib terjadi. Pak, masya Allah. Ada istilah kita tuh amul huzn dalam sirah nabawiyah, tahun kesedihan. Kenapa? Di tahun yang sama dua orang meninggal, yang mana dua orang ini jasanya besar untuk agama apa? Islam. Siapa yang pertama? Abu Talib. Yang kedua Khadijah. Ternyata Abu Talib sebesar apapun jasanya untuk agama Islam nggak bermanfaat. Allah nggak ngampunkan dosa dia. Dulu yang melindungi Nabi ya Abu Talib, yang menghibur para sahabat ya Abu Talib. Tapi ternyata masya Allah ketika Abu Talib ini sakit dengan sakit yang parah sampai mengantarkan Abu Talib kepada ranjang kematian, na'udzubillah, datanglah Nabi kita Muhammad SAW menyinggung. Di situ ada siapa? Abu Jahal. Datang Nabi SAW. Apa kata beliau? Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain siapa? Allah. Tahu insyaallah. Abu Talib ketika diperintahkan, diminta oleh Nabi mengucapkan itu, ragu Abu Talib. Kenapa? Tahu konsekuensi. Kalau udah mengucapkan itu, apa konsekuensinya? Itu besar. La ilaha illallah, ucapkan. Kalimatun uhaju laka biha indallah. Ini kalimat saya akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Atarghab an millati Abdul Muttalib. Engkau benci agama bapak engkau. Siapa? Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini menyembah Allah wal Uzza, menyembah patung-patung yang ada di Ka'bah. Engkau benci. Bingunglah Abu Talib, masya Allah. Bolak-balik sampai akhirnya apa kata Abu Talib? Ana ala millati Abdul Muttalib.
saya masih di atas agama siapa? Abdul Muttalib. Masuk neraka atau masuk surga? Neraka. Karena apa? Dosa syirik. Akhirnya Abbas, paman Nabi juga, Masya Allah, saudaranya Abu Talib, nanya sama Nabi SAW, ma tughni an ammika wa huwa yudafi anka. Apa yang bisa engkau berikan untuk Abu Talib, sedangkan Abu Talib sudah membela engkau betul-betul apa? Membela agama Islam. Apa kata beliau? Abu Talib itu di pojokan api neraka. Seandainya dia tidak membela agama Islam, lakana fid darkil asfali minan nar. Niscaya Abu Talib berada di keraknya api apa? Neraka. Tapi karena jasanya besar, tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi cuman sekedar dipinggirkan. Makanya azab yang paling ringan untuk orang-orang berbuat syirik, azab ya siapa? Abu Talib. Tapi seringan-ringannya azab, apa kata Nabi kita Muhammad SAW, law wudi'a tahta qadamaihi fi akhmasi qadamaihi jamratun min narin ghala bihi madimaghuhu. Kalau seandainya diletakkan nih di bawah kakinya Abu Talib satu batu dari api neraka yang menindih apa? Otaknya. Ista'udzubillah. Itu orang berbuat syirik. Makanya orang ketika diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang Arab ini tahu konsekuensinya. Kalau kita ndak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, depannya kuburan, disembah, nyembah kuburan, tapi zikirnya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sujud di mana? Kuburan. Berarti tidak faham kalimat apa? La ilaha illallah. Abu Talib tidak mau karena tahu konsekuensi apa la ilaha illallah. Makanya di zaman kita nih saat ini, betullah kata Ibn Mas'ud, Islam tuh cuman sekedar KTP. Ini kata Ibn Mas'ud. Apa kata beliau? La yabqa minal islami illa ismuhu. Nanti di akhir zaman tidak akan tersisa dari Islam kecuali apa? Ismuhu, namanya tok, agama Islam. KTP ini semisal nama fulan ibn fulan, tempat tanggal lahir semisal, agama apa? Islam. Tapi nggak sholat, tapi nggak puasa, bahkan nggak sedikit sekarang, na'udzubillah, anak-anak pemuda-pemuda sekarang minum di tengah bulan apa? Ramadan. Mereka itu nggak ada yang tersisa dari mereka kecuali illasmuhu, kecuali namanya saja, agama apa? Islam. Jadi ala kulli di sini bahaya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa syirik karena syirik adalah dosa yang paling apa? Besar. Tapi kemudian yang kedua, syirik adalah dosa besar yang membinasakan seorang hamba. Hai, perhatikan Pak, masyaallah. Nabi mengatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hati-hati kalian dari 7 dosa yang menghancurkan, yang membinasakan. Para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Apa 7 dosa tadi? Yang pertama disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihr, sihir. Masya Allah. Anda mau nanya sekarang, sihir ini syirik bukan? Sihir syirik bukan? Syirik. Kenapa dikhususkan? Karena syirik yang paling bahaya apa? Sihir. Makanya disebutkan khusus. Asyirku billah was-sihir, kata Nabi. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua apa? Sihir. Ini Pak, wallahil azim, dosa besar yang membinasakan di dunia sebelum di akhirat. Ana tidak pernah lihat orang berbuat syirik kecuali hidupnya hancur, gampang emosian, rumah tangga rusak. Banyak ana jumpai orang-orang nih, kapan dia ini ada istilahnya sebagian di masyarakat, ana tidak tahu di sini. Ana ruqyah mereka, astagfirullahaladzim. Ana ruqyah, memang dari awalnya istrinya mengatakan suami ana sering berbuat keras, sering mukul dan banyak nih dia cerita istrinya. Ana bilang mungkin bisa jadi dulunya dia ini orang-orang yang minta tolong kepada siapa? Jin, ilmu apa namanya? Kebal. Akhirnya Anda bilang kalau mau suami ibu udah sunnah, udah ngaji, sudah Ustaz, tapi gitu udah sunnah kayak nggak ada dampaknya aja, marah-marah terus. Nah kalau antum marah-marah bisa jadi itu. Akhirnya apa? Dipanggil, Masya Allah Pak.
Anak tanya, kenapa kok suka marah? Nggak tahu, tiba-tiba aja bawaannya tuh pengen marah. Tapi antum dulu pernah nggak datang ke dukun untuk minta ilmu kebal dan sebagainya, pakai ilmu-ilmu dan sebagainya? Bahwa pernah Ustaz? Pernah kata dia. Pak, ketika itu rukyah memang masuk betul dari awal rukyah itu. Dan antum coba lihat, Masya Allah, sebelum di akhirat Allah sudah siksa dia di mana? Di dunia dengan gampang apa? Emosi, bawaannya marah, tersiksa dia, nggak ada ujungnya bahkan. Dan nggak sedikit Pak, ada juga salah satu ikhwah di tempat ana lah, neneknya ini adalah dukun. Dia dikasih sama neneknya itu sabu untuk kebal warnanya kuning, mungkin nggak asing di antum. Dikasih ini di Sumsel, dikasih itu, dan dia merasa kalau udah pakai itu merasa pede aja dia. Oh Pak, Masya Allah, berangkat dia ke Sumatera Utara naik bus. Apa kata dia? Anak ketika tinggal sabu itu di anak nggak bawa sabu, anak bus ini nggak bisa di stop. Anak langsung keringat dingin Ustaz gitu, langsung takut, khawatir dan sebagainya. Loh, kalau pakai ilmu kebal harusnya orang yang paling santai kan, orang yang paling pede kan. Tapi ketika sabunya tinggal jadi orang paling apa? Penakut. Inilah kata Nabi SAW, al-mubiqat, yang membinasakan, bawaannya takut. Orang pakai ilmu kebal dia akan semakin takut dia. Orang yang ikut ilmu pesugihan, penglaris, dia adalah orang yang paling takut apa? Miskin. Orang yang paling apa? Ambillah semuanya itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada golongan manusia, dia minta tolong kepada golongan dari kalangan apa? Jin. Bukan malah tambah aman, fazaduhum rahaqa, justru tambah apa? Takut. Orang-orang seperti ini Pak paling takut kepada makhluk, gak berani dia. Makanya dihindarkan. Syirik ini membinasakan. Antum carilah Pak orang-orang yang berkutat dengan dukunnya atau orang-orang pernah minta tolong sama jinnya, ana yakin dia orang yang paling takut betul. Apalagi kalau dulu antum masih berkutat dengan apa? Ilmu-ilmu seperti itu. Kalau belum kenal sunnah kan, itu bahaya. Jadi yang kedua, antum harus tinggalkan itu, karena bahaya syirik itu adalah bahaya yang membinasakan. Sebenarnya ada banyak Pak salah-salahnya, tapi karena materi kita ini masih banyak, jadi anak percepat. Nanti salah satunya apa? Riba. Wa aklu riba. Riba ini bahaya juga nanti. Akan anda sebutkan nanti habis ini insyaallah. Orang yang riba itu tidak akan pernah beres hidupnya. Percayalah teman-teman, tidak akan pernah beres. Hidupnya susah terus. Itu terjadi Masya Allah, bahkan berdampak ke anak-anak mereka, na'udzubillah. Taib, bahaya syirik yang berikutnya disebutkan oleh para ulama adalah orang yang mati dalam kondisi musyrik pasti masuk apa? Neraka. Ana sudah sampaikan kisah dari Abu Talib, dan ini ditegaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa man laqiyahu yusyriku billahi syai'an, barang siapa yang dia itu jumpa dengan Allah dalam kondisi berbuat syirik, dakhalan nar, pasti dia masuk ke dalam apa? Neraka. Taib, adzan. Taib, adzan dulu, kita lanjutkan pada adzan. Fadhal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi Masya Allah ya, Ana mau sampaikan anak-anak sekarang ini, astagfirullahaladzim, Ana tidak tahu sampai generasi mana nih terputus takut kepada makhluk, terutama jin, syaitan. Itu anak-anak kecil ditakut-takutin kan? Oh iya. Bahkan Ana nggak pernah tahu sebuah negara yang paling banyak nama setannya kecuali apa? Indonesia. Kalau di Arab itu ada setannya, namanya ghul. Ghul ini yang bisa membuat orang nyasar jalan padang pasir. Lu kok kesini? Jalan lagi, lu kok kesini? Dia dikuasai sama setan ghul. Kata Nabi kita Muhammad SAW, idza taghayyalat ahadakumul ghailan, kalau kalian dikuasai oleh setan ghul, fabadir bil adzan, maka segeralah untuk apa? Memandangkan adzan. Karena setan akan kabur di situ. Setannya ghul. Kalau di Amerika vampir, Dracula, apa? Vampir, ha? Vampir. Di Cina Dracula. Di Indonesia, tuyul ya iya, genderuwo ya iya, kuntilanak ya iya, apa lagi? Iya, pocong ya iya. Nggak tahu lagi nih Pak, Masya Allah. Saking banyaknya ini kesyirikan di negara kita. Ditakut-takuti betul. Bahkan setiap provinsi ada setannya khusus. Itu terjadi di mana-mana di negara kita. Makanya binasa anak-anak kita sekarang ditakut-takuti. Bahkan Allah, inilah termasuk talbis iblis. Ana mau sampaikan ke antum semua. Aslinya anak-anak itu keluar maghrib atau tengah malam? Mereka keluarnya di malam hari, maghrib atau tengah malam? Bukan maghrib, tengah malam. Bukan maghrib Pak. Maghrib itu jangan antum keluarkan anak antum, kecuali antum ruqyah. Nah, antum udah ruqyah belum Pak tadi? Anak antum setiap keluar maghrib harus Pak antum doakan, a'udzu bikalimatillah, u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berangkat nak masjid. Ini antum berangkat maghrib nggak didoakan? Ya pantas kadang-kadang anak-anak kaum muslimin agak bebal, dikuasai oleh siapa? Syaitan. Pak, keluar itu bukan maghrib, tengah malam. Sekarang nih talbis iblis. Gimana iblis menipu kaum muslimin? Akhirnya mereka keluarkan anak-anak mereka waktu maghrib, tengah malam, takut-takuti. Loh, maghrib ini apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza gharabatis syams, kalau matahari sudah mulai terbenam, faqufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian. Apa kata Nabi? Tahan anak-anak kalian. Waktu kapan? Maghrib. Nah, kalau ada anak antum tahanlah itu. Kalau belum doakan, tahan. Jangan sampai keluar. Kenapa kata beliau? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena syaitan tuh nyebar di waktu kapan? Maghrib. Pak, ana tuh tinggalnya di kebun karet. Ke pondok kami itu dikelilingi sama kebun-kebun karet. Jadi masih banyak anjing. Anjing menggonggong paling besar ketika adzan. Setiap adzan semua menggonggong. Karena dia lihat siapa? Syaitan terkabur-kabur gitu kan, sampai terkentut-kentut. Semua adzan selalu anjing menggonggong. Tapi gonggongan mereka lebih kencang waktu kapan? Maghrib. Kenapa? Karena syaitan nyebar ketika waktu apa? Maghrib. Nah, tengah malam ini enggak, Mbak. Justru kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhahaba amatul lail, kalau udah masuk larut malam, fab'athuhum, bebaskan anak-anak kalian keluar, biarkan dia keluarkan, hidupkan malam dia. Kenapa? Karena di saat itu yang nyebar siapa? Malaikat. Ini enggak, jangan keluar jam 12 malam, ada kuntilanak. Ya Allah. Padahal yang keluar siapa? Malaikat. Apalagi malam Jumat, Pak. Malam Jumat itu Pak, malam Senin, Kamis, malam Senin, Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Mana yang paling bagus? Malam Jumat.
talbis iblis. Negara kita paling takut sama malam apa? Jumat. Ini nih Pak, ini setan betul ini yang nyebarin. Nggak tanggung jawab dia. Akhirnya negara kita yang paling takut, naudzubillah. Antum berangkatlah umrah Pak, tengah malam tuh mereka masih terus Pak, masih terus apa? Semakin ramai mereka tengah malam menyembah Allah. Kita enggak. Mau berangkat ke kamar mandi aja takut. Pernah kejadian sama santri-santri kami. Jadi anak ketika santri baru Pak, santri baru awal. Jadi ada salah satu santri kami, Idad Duat, udah besar dia, udah 35 tahun, nyantri di kami, belum nikah dia. Dia ini diganggu sama syaitan. Anak yakin ini mau nggak mau nih jinnya nih yang ganggu dia. Anak bilang, antum mau dinasihatin sama 1000 ustadz pun mental juga. Anak bilang kayaknya antum paling dekat pengobatannya itu dengan cara diruqyah. Besok subuh anak ruqyah antum. Baru nak pegang ba'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ampun ustaz. Itu subuh Pak. Semua santri pada nengok. Nengok ustaz nih di masjid, nengok anak lah waktu itu. Jadi di masjid mereka tengok ngintip-ngintip gitu kan. Rupanya Pak, pas besok subuhnya kamar tuh bau pesing. Kenapa? Karena kencingnya di jendela semuanya. Karena takut keluar dari mana? Kamar. Ana bilang Allahu Akbar, padahal itu mereka tidur jam 10. Kalau udah masuk jam 10, jam 11, Ana punya ayam Pak. Jadi Ana pelihara ayam kampung pernah, melihara kambing pernah, sekarang melihara domba. Ayam kampung tuh berkokok selalu jam 11 mulai berkokok. Karena kenapa? Kokokan ayam ini Masya Allah, antum perhatikan Pak. Jadi antum jangan ditakut-takuti sama iblis. Hati-hati, tengah malam tuh antum keluar ibadah kepada Allah. Ada Nabi kita SAW mengatakan, idza sami'tum siyahad dika. Ini anda mau lurusin khurafat ini. Idza sami'tum siyahad dika, kalau kalian mendengarkan suara kokokan ayam, fas'alullaha min fadli, maka mintalah keutamaan dari Allah. Minta rezeki harta, rezeki ilmu, rezeki istiqamah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki anak yang saleh, istri yang patuh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innaha ra'at malaka, karena ayam berkokok pasti lihat siapa? Malaikat. Pak, antum tahu kan kalau ayam masuk waktu malam buta nggak dia? Makanya ada rabun apa? Ayam. Bukan pagi hari, bukan. Anda nggak bicara pagi siang hari loh ya. Anda bicara kapan? Malam hari. Serabun-rabunnya ayam. Malaikat ini cahaya terang sekali Pak. Kapan datang nih malaikat? Mereka selalu apa? Berkokok. Anda udah tahu, Anda udah yakin Pak, jam 11 tunggulah. Berkokok ayam tuh, kukuruyu gitu. Itu sampai waktu subuh. Nah, berarti jam-jam segitu siapa yang nyebar? Malaikat. Malah ditakut-takuti. Sejak itu anak ingatkan santri, jangan pernah takut sama syaitan. Apa kata Allah? Fala takhafuhum. Jangan takut sama syaitan. Jangan takut sama makhluk. Wa khafuni. Hanya takut kepada siapa? Allah. Kita nih sekarang, antum tahu Masya Allah, orang yang paling berani, yang paling kuat akidahnya di zaman sahabat itu adalah Umar bin Khattab. Akidahnya, tauhidnya besar Umar ini Pak. Memang Allah kasih kelebihan sama Umar. Umar tuh fisiknya besar, fisiknya kuat, akidah juga apa? Kuat. Umar nih sekali mukul orang bisa buta mata orang. Seperti Nabi siapa? Musa. Nabi Musa lebih jagoan lagi Pak. Nabi ini Umar bin Khattab pernah mukul Zunairah. Sekali pun bang. Itu waktu itu masih jahiliyah, belum masuk Islam. Dia benci sama Zunairah karena Zunairah ini budak wanita, lancang sama Umar dan dia masuk Islam. Kesalah Umar bin Khattab, dipukul bang, buta langsung. Amya fatakunu amya. Langsung apa? Buta Zunairah. Kerasnya Umar bin Khattab. Fisiknya kuat dan Umar nih naik kuda beliau, naik kuda kaki itu nyentuh tanah. Antum gantung. Makanya butuh apa? Butuh pijakan kaki apa? Kuda kan, pelana kuda. Bahkan Umar duduk, Ibn Mas'ud berdiri, tingginya sama. Ibn Mas'ud berdiri, Umar apa? Duduk, tingginya apa? Sama, karena Ibn Mas'ud ini pendek dulu, itu kecil lagi Ibn Mas'ud. Duduk sama tingginya. Besar berarti Umar bin Khattab. Tapi enggak cuma itu, akidahnya akidah yang kuat sekali, Pak. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ka Umaru fajjan. Ini kalau Umar melewati sebuah jalan, la salaka syaitanu fajjan min ghairi fajj Umar. Niscaya syaitan akan mencari jalan selain jalannya siapa?
Umar. Saking takutnya syaitan kepada Umar bin Khattab. Ini bangun akidah. Jangan mudah ditakut-takuti sama syaitan. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika datang murid-muridnya mengadu bahwa ada salah seorang yang sedang diganggu sama jin, sedang kesurupan. Apa kata Ahmad? Saya sibuk, saya nggak bisa datang. Engkau bawalah apa? Sendal saya. Dibawa apa? Lihat sendalnya Imam Ahmad aja kabur dia. Pergi. Ini syaitan takut, Pak. Syaitan itu orang paling makhluk yang paling takut dia sama manusia. Pergi dia. Taib Imam Ahmad meninggal, kesurupan lagi. Oh, ada dulu obatnya apa? Sendal. Pas dibawa masih kesurupan. Apa kata dia? Mati Ahmad. Ahmad bin Hanbal mati. Nggak ngaruh sama saya. Jadi bagaimana Pak kondisi Imam Ahmad saking kuatnya akidah tauhid beliau sampai syaitan pun nggak berani melihat sendalnya siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Ngaruh Pak itu, ngaruh. Nah, antum jalan malam-malam kalau keluar, antum yang takut atau setan yang takut? Belum lewat apa-apa, jedung apa jantung itu, ya Allahu Akbar. Ini tauhid kita nunjukkan bahwa tauhid yang lemah. Namullah alam bisawab. Taib. Bahaya syirik yang berikutnya adalah syirik bisa menghapus semua amal saleh kita. Orang sholat tapi sholat dia nyembah Allah, tapi juga sekalian nyembah siapa? Kuburan. Nyembah pohon, nyembah patung, masih ngasih sesajen bahkan, na'udzubillah. Maka sholat 5 waktu dia gugur, sedekah-sedekah dia gugur, nggak akan bermanfaat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka masih berbuat syirik dengan satu kesyirikan, satu jenis kesyirikan, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, akan batal seluruh apa yang mereka kerjakan, batal semuanya. Makanya jangan mudah sekali mengatakan ISTMJ, sholat terus maksiat jalan. Loh, maksiat syirik ini bisa menghapus apa? Pahala sholat. Sedekahnya nggak akan bermanfaat. Bahkan jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Allah? Lain asyrakta, wahai Muhammad, bukan yang lain, engkau kalau seandainya berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, amal engkau yang akan dibatalkan oleh Allah SWT. Semuanya habis, semuanya habis. Maka orang-orang kalau nggak mendapatkan amal soleh lagi, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini sama juga nih, orang takut sekali sama dengar apa? Geluduk, ada makhluk ini nih. Itu lucu-lucu Pak, Anda tahu ya? Astagfirullahaladzim. Sama kayak bintang jatuh. Kata mereka kan, oh bintang jatuh, berdoa, doa kita akan apa? Dikabulkan nanti. Kalau lihat bintang apa? Antum pernah nggak dengar khurafat itu? Zaman dulu iya, Mak. Bintang jatuh ngangkat tangan kepada Allah. Ini khurafat. Itu bintang jatuh itu Allah lagi merajam siapa? Setan. Kok malah antum minta doa kepada Allah di saat itu? Allah lagi menghinakan setan. Ini enggak, katanya nanti di situ ada yang lewat siapa dan sebagainya. Dari mana? Apa kata Allah? Kami jadikan yang namanya bintang-bintang ini, walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan, Masya Allah, kami hiasi nih langit-langit dengan bintang-bintang. Jadi fungsi bintang itu hiasan untuk apa? Langit. Yang pertama. Yang kedua, urujuman lisyayatin, alat untuk merajam siapa? Syaitan. Masya Allah. Taib. Jadi yang berikut yang perlu kita ketahui adalah kalau seseorang sudah amal soleh yang nggak dihitung oleh Allah, ujung-ujungnya akan Allah masukkan tadi ke dalam api neraka, habis. Salatnya nggak percuma, zakatnya percuma, sedekahnya percuma, dan seterusnya. Maka dari itu, Masya Allah, tahdzirul anbiya ibn syirik. Para nabi sudah mewanti-wanti umatnya dari perbuatan apa? Syirik. Mereka semua sudah mengingatkan, jangan berbuat syirik, jangan berbuat syirik. Contohnya saudaranya kaum 'Ad, Nabi siapa? Hud. Apa kata Nabi Hud untuk kaumnya? Allah ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali kepada siapa? Allah. Nyembah itu Allah.
Hidup ana nih wallahil azim, di dalam benak ana tidak ada yang satu pun lebih berhak untuk kita muliakan, kita kasih persembahan istimewa kecuali siapa? Allah. Antum kasih persembahan yang paling istimewa untuk Allah. Kenapa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, salat saya, ibadah-ibadah kita ini milik siapa? Allah. Lillah, milik Allah. Ini enggak orang ibadah untuk tujuan riya. Syirik ini bahaya. Dan syirik yang paling Nabi takutkan syirik apa? Riya, syirkul khafi. Ini sekarang astagfirullahaladzim, orang berbuat syirik dengan syirik riya itu gampang, ingin dipuji, ingin disanjung. Ibadah yang diharapkan sanjungan. Contoh haji, orang naik haji biar dipanggil apa? Pak Haji. Untuk apa? Untuk apa? Nah, kalau orang sudah Allah tinggikan, pasti orang-orang akan tinggikan dia. Sebaliknya, kapan orang-orang itu dihinakan oleh Allah, pasti manusia akan apa? Hinakan dia. Nggak usah mau disanjung, biarkan aja ngalir gitu aja. Kita fokus ibadah dengan sendirinya, Allah yang akan ngangkat kita. Apa kata Allah? Wa rafa'na laka dzikrak. Dihinakan oleh manusia, Nabi kita tetap bertahan di atas tauhid. Apa yang terjadi? Allah terus ngangkat nama Nabi kita SAW, terus diangkat sampai detik ini. Sampai detik ini diangkat Nabi kita SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah Pak pengen haji biar dipanggil Pak Haji. Kalau orang udah dimuliakan oleh Allah, Allah akan muliakan. Pernah kejadian, Masya Allah. Ini bukti aja. Ana pernah parkir di sebuah tempat, mundurlah Ana mau keluar dari parkiran itu, diparkirin. Habis diparkirin, Ana mau jalan, Ana kasih fulus duit 2.000. Apa kata dia? Makasih Pak Haji. Padahal Ana masih Pak Umroh. Kita belum apa? Belum haji. Diangkat kan? Ana nih belum haji. Dalam arti inilah ya, orang kapan kita ini terus bertauhid kepada Allah gitu ya. Nggak usah berharap disanjung Pak Haji, Pak Umroh, Pak dan seterusnya. Malu gitu itu. Malu, lurus-lurus saja sudah. Karena memang ibadah kita, sholatnya, sedekahnya, dan sembunyikan sudah. Yang tahu cuman siapa? Allah. Sudah, lurus-lurus saja. Itu sehingga kita terhindar dari syirik. Qul inna sholati wa nusuki. Apa nusuk? Sesembelihan saya. Wa mahyaya. Katakanlah wahai Muhammad, hidup saya. Wa mamati, matinya saya. Lillah, milik Allah. Hidup anak bukan milik istri anak. Wallahi killah, enggak bisa dia ngatur hidup anak. Anak-anak bukan milik anak-anak. Siapa dia bisa ngatur hidup anak? Antum mau ngatur hidup anak? Oh enggak bisa. Kalla. Anak mau dakwah, mau dibilang Wahabi dan seterusnya, nasiru 'ala jarb. Kita akan terus di atas apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa antum mau ngatur hidup anak sehingga anak tinggalkan tauhid? Siapa? Anak-anak, hidup anak milik siapa? Allah. Sekarang ada orang-orang nih suami-suami mau kajian dilarang sama siapa? Istri. Antum katakan wa mahyaya wa mati, hidupnya saya bukan milik kamu, Dek. Milik siapa? Allah. Saya lalai, yang bertanggung jawab di hadapan Allah siapa? Saya. Kamu enak. Sekarang kan pernah kejadian Pak, Masya Allah. Inilah ada salah satu ikhwannya cerita aja, kemana-mana anak kajian ngikut terus nih ikhwani, ngikut terus, anak ke sana ngikut, anak ke sini ngikut, situ ngikut terus ngikut. Akhirnya curhat lah, tiba-tiba ketika curhat, Ustaz, anak dimarahin sama istri. Kenapa? Iya Ustaz, kondisinya ketika anak mau kajian sama Ustaz Abdurrahman terus gitu. Akhirnya apa kata istri anak? Udah, kalau kayak gini nikah aja sama Ustaz Alamiri, kata dia. Ana bilang, antum bawa istri antum ke rumah anak besok, antum juga harus ada, ana nasihat istri antum. Ana katakan nggak ada hak anti ngatur hidup orang, karena hidup ini milik siapa? Allah. Ana tanya, antum udah ngasih hak ke istri? Sudah. Ustadz, kita kan antum tahu Ustadz, ada masa libur dan siang anak tuh masih bisa bawa istri anak jalan-jalan.
pas waktu maghrib ke isya dilarang pula anak kajian. Itu ngana berat pal isya maghrib ke isya itu enggak lama. Berapa jam maghrib ke isya? Sejam. Antum kajian sejam tok setiap hari. Apakah rutin kajiannya tiap hari? Enggak kan, sepekan sekali. Ya Allah, cuman sejam. Baru inilah antum nanti sampai subuh insyaallah. Baru apa? Cuman sejam. Ngomel. Antum kalau nggak bertauhid, nggak kuat hidup antum, bahaya Pak. Bisa fitnah besar istri ini. Antum katakan akidah antum kuat loh. Apa hak anti ngelarang ana? Apa hak adek ngelarang abang? Apa hak? Ngana. Tapi jangan dikasarin Pak. Antum tegas-tegas, tapi jangan dikasarin. Sama istri ana juga awalnya gitu, manusiawi. Istri anak dulu Pak nempel terus, anak kajian ngikut, anak kajian sana ngikut, bahkan anak ada dari Prabuli ke Pengabuan tuh sekitar sejam, Pengabuan Pali. Bang ikutlah bang, katanya. Ngapain ngikut? Anda bilang abang dibawa santri. Anda bilang ada kan kalau ini kajian selalu bawa santri yang ngikut terus kanan. Jangan. Enggak lu mau nangis gak tega kan dia sudah akhirnya minta ke panitia, Pak Afun ana boleh nggak kali ini aja bawa. Oh jangan kali ini aja, saat bawa aja terus gak apa-apa kata. Akhirnya sering ana bawa istri ana ke sana nginep Masya Allah. Jadi antum harus sadar ya ikhwah, hidup ini antum akidahnya harus kenceng. Ini kita nih hidup nih bakal mati. Antum ditanya, kita nih semua ditanya, kalau kita nggak siapkan nih bahaya sekali. Antum bisa digoyangkan sama anak, bisa digoyangkan sama istri, bisa. Tapi kalau antum kuat, Masya Allah, katakan semua ini milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Masya Allah Nabi kita SAW mengingatkan keluarganya, memang hidup Nabi ini milik Allah. Antum pernah lihat kondisi Nabi dilarang istrinya untuk berdakwah? Nggak pernah. Nabi berangkat ke Taif berapa hari? 10 hari. Naik apa? Jalan kaki. Bayangkan Pak, perjuangan tauhid ini. Nawarkan akidah, nawarkan tauhid kepada penduduk Taif. Nggak naik kendaraan. Kalau naik kendaraan bahaya. Apa sebab? Oh tahu, ini Muhammad pergi nih. Karena dia naik apa? Onta. Terpaksa Nabi jalan kaki. Pak, kalau antum ngundang anak kajian dari Prabu Mulih ke Sarolangan nih, naik apa Pak Afwan? Jalan loh Ustaz. Nggak akan datang kan? Antum ngundang anak, jalan loh Ustaz. Asli tak datang kan? Nabi SAW ini bayangkan tauhid. Beliau tauhid, demi umatnya dengar agama Islam, berangkat beliau ini. Ini penting sekali berarti urgensi tauhid. Sampai Nabi relakan jalan 10 hari. Apakah Nabi dapat kondisi dihormati atau dihinakan? Dihinakan. Bahkan Masya Allah, saking istilahnya, saking kerasnya penghinaan mereka kepada Nabi, yang turun langsung malakul jibal, malaikat penjaga apa? Gunung. Karena malaikat pun nggak ridho Pak Nabi dihinakan sallallahu alaihi wasallam. Langsung turun apa kata dia? Ya Muhammad, in syi'ta la udbiqanna alaihimul akhsyabin. Kalau kau mau, aku timpakan 2 gunung besar, untuk satu Taif, satu lagi di mana? Di Mekah. Aku timpakan semua. Apa kata Nabi? La, jangan. Fa inni arju ay yukhrijallah min aslabi man ya'budullah. Yang aku harapkan ada keturunan mereka yang nyembah siapa? Allah. Tauhid. Kalau ana ditawarkan gitu, campak ke bae. Campakanlah. Anak diludahi, dihinakan, campakan. Tapi Nabi enggak. Makanya Pak, antum ingat jasa Nabi SAW. Kalau bukan karena kebaikan Nabi kita Muhammad SAW, ma sami'na bihadal Islam, kita enggak akan dengarkan agama apa? Islam. Enggak akan nyampe Pak. Anak sunnah nih nyampe, sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi. Madharan wa aqidatan wa imanan, baik secara madhar penampilan, baik secara akidah, baik secara tauhid, sampai sunnah Nabi ke sini nih Pak. Ini pelosok ini. Kok tetap pelosok ini? Enggak, pelosok Pak. Pelosok ini sama kayak Prabu Muli, pelosok juga sama kita nih Pak. Bu, ini pelosok, tapi nampaknya pelosok kita nih kan. Maksudnya ya kan pelosok kan nih.
Ya pelosok kota, pelosok kota kita, insyaallah. Nah, Anda sampai gak kebayang Pak, dari Hijaz yang dulu cuman medianya onta, kuda, nyampe ke sini Pak, nyampe ke Sorolangun, nyampe ke Papua. Itu jasa baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini tauhid Pak. Kayak Anda sampai bingung kalau seandainya ada umatnya masih main-main sama tauhid, nggak tahu lagi ini. Mereka ini apa istilahnya, menyelisih akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diingatkan, apa kata beliau? Ya ma'syara Quraisy, wahai keluarga saya dari kalangan Quraisy, isyaru anfusakum, belilah diri kalian, maksudnya selamatkan jiwa-jiwa kalian. La ughni anka minallahi syai'a, karena saya tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah kalau kalian masih berbuat apa? Syirik. Gak akan bisa. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas, anaknya Abdul Muttalib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyari nafsak, belilah diri engkau, selamatkan. Ya Abbas, kenapa? Fa inni la ughni anka minallahi syai'a, karena saya tidak bisa menolong engkau kalau engkau berbuat syirik. Ya Safiyah amma Rasulillah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah SAW, la ughni anka minallahi syai'a, aku enggak bisa menolong engkau kalau engkau berbuat syirik. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah bintu Muhammad, bertauhidlah, tinggalkan kesyirikan. Salini min mali ma syi'ti, minta harta dari saya terserah engkau, aku kasih semuanya, tapi jangan berbuat apa? Syirik. La ughni anki minallahi syai'a, karena aku nggak bisa menolong engkau di hadapan Allah kalau engkau berbuat apa? Syirik. Antum sampaikan ke keluarga, nanti ke keluarga kita, anak-anak, sampaikan Mbak, sekarang ini kaum muslimin na'udzubillah nggak lagi ada perhatian sama istrinya, nggak lagi ada perhatian sama anak-anaknya, lewat ka'annahu haba'an manthura, seakan-akan anak istri ini debu yang berterbangan, nggak diperhatikan. Na'udzubillah, bagaimana akidahnya, bagaimana wasiatnya untuk mereka. Antum tahu Masya Allah, seorang Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Abu Tauhid, bapaknya apa? Tauhid. Nabi kita, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diri saya dan jauhkanlah anak-anak saya untuk menyembah patung. Karena memang Masya Allah, na'udzubillah, sekarang ini akan banyak munculan orang-orang nyembah patung tuh, banyak, bahkan ditipu gedeng-gedeng. Bahkan ada satu kuburan yang isinya kosong, sekarang lagi ramai, itu lagi viral, dibongkar. Rupanya memang tipuan, bisnis kuburan. Kalau antum mau banyak duit, bisnislah kuburan. Banyak duit antum, fulus itu banyak, tapi tanggung dosa kesyirikan. Nah, apa kata Allah? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau berimanlah. Tapi apa kata Allah? Man syaa falyakfur. Yang mau silakan kufurlah. Allah tidak butuh kok ibadah kita. Kalau kita mau berbuat syirik, Allah tidak butuh. Tapi ancamannya sampai hari apa? Kiamat. Ingatkan Pak, jangan sampai anak-anak kita nyembah kuburan. Loh, kita merasa aman, merasa pede. Oh enggak, anak di atas sunnah. Iya antum. Siapa yang jamin anak kita di atas apa? Sunnah. Nabi Nuh, Rasul pertama alaihi salam, yang mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala, anaknya muslim atau kafir? Kafir, namanya Kan'an, kafir dia, na'udzubillah. Bahkan diajak kepada tauhid tidak mau. Nah, antum sampaikan ke anak-anak antum, istri-istri antum, karena ada saja Pak, orang tua sunnah, anaknya apa? Enggak sunnah, atau dia berbuat syirik, ada masih. Dan itu terjadi Pak. Jadi antum harus apa? Harus ingatkan anak-anak antum. Dan bahkan Masya Allah, ini juga dikhawatirkan Nabi Yakub terhadap anak-anaknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am kuntum syuhada? Apakah kalian ini adalah saksi-saksi? Idh hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yakub didatangkan dengan kematian. Idh qala li bani. Ketika itu, ketika Nabi Yakub mau meninggal, Yakub ini Israel, makanya muncul nanti Bani Israel, Bani Yakub, karena banyak Bani Yakub ini Masya Allah berupa Rasul. Allah lebihkan Masya Allah. Apa kata Nabi Yakub untuk anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah saya meninggal? Pastikan mereka ini enggak nyembah kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala.
qalu na'budu ilahaka, wahai Yakub, kami akan selalu nyembah kepada Tuhan engkau, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapak engkau. Tuhannya siapa? Ibrahim. Tuhannya Nabi Nuh, Tuhannya Nabi Adam alaihi salam, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida, sebagai Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami serahkan semua kepada siapa? Allah. Antum nanya kan, nak, jangan sekali-kali berbuat apa? Syirik. Bahaya sekali. Ini Nabi nasihatkan kepada siapa? Anak-anaknya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Kemudian masya Allah, tentang masalah tauhid, kita perlu tahu bahwasanya ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ada hak Allah yang harus kita apa? Tunaikan. Dan ini disebutkan dalam hadisnya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa kata Mu'adz? Masya Allah. Syufa, masya Allah. Ini tawadhu'nya Nabi kita Muhammad. Mu'adz mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya pernah digonceng oleh Nabi kita SAW di atas apa? Keledai. Pertama Pak, masya Allah, termasuk tawadhu'nya Nabi. Nabi itu sering bawa kendaraan, sahabatnya yang digonceng. Kalau ada ustadz yang nyupir, antum yang duduk enak, oh nggak sopan nih, kan gitu kan? Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau yang bawa keledai. Yang kedua apa? Mu'adz yang di belakangnya. Mu'adz tinggal duduk enak aja. Ini tawadhu, Pak. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ini pemimpin umat, pemimpin seluruh manusia, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya'i war Rusul, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling mulia dari zaman dulu sampai zaman nanti akhir zaman. Orang yang paling afdal Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya seluruh makhluk dikumpulkan, dibandingkan, ditimbang dengan Nabi kita SAW, timbangan Nabi jauh lebih berat. Nabi jauh lebih afdal sallallahu alaihi wasallam. Hatta seluruh malaikat dibandingkan Nabi kita SAW, jauh lebih afdal siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata masya Allah, kendaraannya apa? Keledai. Pak, kendaraan zaman dulu yang paling bebal tuh keledai. Mau dipucut berkali-kali baru jalan. Gampangnya kita tuh sekarangnya mudah mogok. Nah kalau antum mogok nggak motor? Kalau sikit-sikit mogok, keledai itu. Tahun zaman dulu kan, apa motor apa semisal? Astrea. Astrea kan udah zaman dulu. Ada yang punya Astrea? Masih bandel. Oh masih bandel. Apa yang nggak bandel nih? Yang suka mogok? Oh Vespa lah. Vespa zaman dulu, sikit-sikit kan dibusi, sikit-sikit kan dibusi kan gitu kan, mogok tengah jalan ya iya dan sebagainya. Bukan Vespa sekarang. Kalau Vespa sekarang kan bagus kan. Ini jadi ustadz mau kajian semisal naik apa? Vespa zaman dulu. Masya Allah, tawadhu itu Pak. Tapi Vespa sekarang justru mahal setahuannya ya, setahuannya gitu. Nah keledai ini murah. Antum carilah kendaraan yang paling murah, bebal pula. Itulah yang Nabi naikin zaman kita sekarang. Itu biasa bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan dilihat, kalau kita sekarang ustadznya pakai motor itu kayaknya seakan-akan direndahkan. Nggak ada urusan Pak. Orang ini ditinggikan oleh Allah bukan karena hartanya, bukan karena nasabnya, tapi karena apa? Takwa dia kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Naik ini, masya Allah, naik keledai. Jadi antum jangan malu Pak. Kalau kendaraan kita biasa-biasa itu jangan malu. Udah hidup sesuai kemampuan kita. Makanya ada sebuah ucapan Umar, ini nasihat untuk antum, masya Allah. Rahimallahum ra'an. Allah merahmati seorang alima qadra nafsihi, dia tahu kadar diri dia. Dia sadar. Jadi jangan sampai hidupnya kita ini masih pas-pasan minta naik Pajero. Jangan. Bu Jero aja. Ini maksud naik Pajero cicil. Jangan. Apalagi tetangga ini na'udzubillah dan sebagainya kondisi. Untuk apa kita ini dunia nggak usah lah Pak. Loh, antum harus sadar, Nabi aja naik keledai ya sudah, berarti naik Astrea sah. Naik Revo, anak motor anak Revo Pak. Pakai anak ketika diajak MBI, antum mau buka MBI, antum pembinanya, aduh anak nggak bisa. Kenapa? Motor anak Revo. Nanti orang di depan, pemimpinnya pula ini di belakang kan gitu.
ketemu Revo 110 cc kan gitu. Jangan, Ana bilang kan masih Revo. Bismillah, sudah antum yang lain aja, Ana bilang. Soalnya Ana nih di belakang kan gitu, masya Allah. Ya 110 Pak, bisa apa? Mentok-mentoknya lari 60 km per jam kan. Untuk nggak mungkin orang di depan di Ana tarik kan gitu. Ini cerita sedikit Pak ya, masya Allah. Makanya Ana diajak sama dokter-dokter. Ayo Ustaz, kita nih touring Ustaz ke Pagar Alam dari Perumudi. Ana cuma minta satu, antum motornya NMAX, ini NMAX semua motor-motornya dokter-dokter ini, tapi sekali antum tinggalin Ana, asli Ana muter balik, Ana bilang. Ana 110, Ana bilang saya, antum tinggalin Ana putar balik, Ana bilang. Ketawa udah, masya Allah ya. Taib. Ana, apakah Ana merasa terhina? Enggak, motor Evo Ana dari dulu tuh Pak, Ana jaga dari sejak Ana di Solo, makanya platnya AD. Ya rezeki Ana kan jualan di situ dari dulu. Jadi itu masih sekarang masih ada, masya Allah. Sekarang dipakai ngarit sama santri. Itu jasa besar itu, masya Allah. Dipakai ngarit sama santri, masya Allah. Taib. Hadisnya Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengatakan, Mu'adz mengatakan, kuntu radifan Nabi SAW ala himar. Aku pernah digonceng oleh Nabi SAW di belakang apa? Di belakang Nabi, di atas himar, keledai. Faqala ya Mu'adz, wahai Mu'adz ibn Jabal, hal tadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibadi Allah? Engkau tahu nggak apa hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya, dan apa hak hamba yang wajib ditunaikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu Allah wa Rasuluhu alam. Saya nggak tahu, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala fa inna haqqallahi ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan hambanya, mereka harus nyembah Allah saja dan tidak berbuat apa? Syirik. Apa balasannya hak hamba kalau mereka kerjakan itu? Wa haqqul ibadi Allah, dan hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang berbuat apa? Syirik. Mu'adz ketika dengar ini senang betul Pak, masya Allah. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ini hadis ini besar nih ya Rasulullah, aku sampaikan tuh orang. Tapi jangan, fayattakilu, nanti mereka akan bersandar pakai hadis ini. Oh nggak apa-apa zina, yang penting tidak berbuat apa? Syirik. Nggak apa-apa mencuri, yang penting nggak berbuat syirik. Bahaya Pak, nggak siap kita. Tapi ketika Islam itu udah mulai kuat, Mu'adz sampaikan hadis ini. Sama Pak, masya Allah. Ada satu hadis qudsi, Allah berfirman untuk orang-orang apa? Ahlul Badr, yang ikut perang apa? Badr. Apa kata Allah? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Karena mereka ini istilahnya berperang di perang Badar dan bahkan Allah menangkan dengan semangat mereka, Allah kasih kebaikan besar. Malu masyitum, silahkan berbuat apa yang kalian mau. Faqad ghafartu lakum, dosa-dosa kalian aku udah ampunkan. Tapi apakah ada yang mereka berbuat syirik? Ataukah ada yang mereka berbuat maksiat? Nggak ada. Orang yang ikut perang Badar nggak ada yang apa berani maksiat. Kalau itu dikatakan untuk kita, masya Allah, alhamdulillah. Yang berzina tetap apa? Berzina, yang mencuri tetap mencuri, yang membunuh tetap membunuh. Tapi kalau orang-orang perang Badar enggak, karena imannya sudah apa? Kuat. Nah, ketika iman orang-orang dilihat oleh Mu'adz ibn Jabal sudah mulai kuat, disampaikanlah hak itu. Jadi sebenarnya hidup kita itu patokannya cuma satu, tauhid dan tidak berbuat apa? Syirik. Itu saja. Tujuan apa? Hidup kita. Makanya masya Allah, tujuan Rasul diutus, capek-capek Rasul berdakwah tauhid 13 tahun di Mekah, di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya satu tujuannya. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami telah utus dalam setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhin apa? Taghut. Maksudnya apa? Kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin wa huwa anhu radin. Setiap apa yang disembah selain Allah dan dia ridha, itu taghut, iblis, syaitan, jin, dari kalangan setannya itu taghut. Hindarkan. Jadi tujuan Rasul berdakwah selama 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu apa? Tauhid intinya. Intinya itu tauhid. Ana sedikit menyampaikan ke antum, Bang. Nabi dakwah tauhid berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 13 tahun Nabi SAW dakwah di Mekah. Apakah dampaknya besar atau kurang?
kurang, makanya pindah ke mana? Madinah. Berapa tahun? Besar nggak akhirnya Islam di situ? Ini ada Pak sunnatullah. Biasanya orang dai dakwah di kampungnya, insya Allah susah untuk berkembang. Percaya sama ini? Hasadnya itu besar. Kalau ada ustadz asli pribumi Sarolangun, biasanya dia dihasadin sama kawan-kawannya, bapak-bapak istilah sing sejawat, makanya bahaya Pak. Antum harus hormatin ustadz. Ini ana mau ngasih hikmah untuk antum. Akhirnya ustadz-ustadz itu nggak balik ke kampungnya, dia keluar. Kenapa? Kondisi belum apa-apa dihasadkan. Anak-anak juga bisa kok kayak fulan. Itu penyakit itu Pak, dari zaman ke zaman. Nah kalau ada nih, ada nggak tahu anda di sini, kalau ada seandainya ustadz dari asli sini Pak, kuliah dia semisal agama, antum jangan hasadin. Masih bersyukur dia masih mau balik, takutnya tak balik ke Jawa kan gitu. Jawa di mana-mana bisa. Masa antum sama orang pribumi asli antum musuhin? Ana pernah sampaikan gini, buktinya Nabi kita Muhammad itu 13 tahun di Mekah. Apakah Nabi terusir ataukah Nabi bisa berkembang di Mekah? Terusir. Bahkan Nabi pun Allah takdirkan meninggal di Mekah atau di Madinah? Madinah. Padahal Mekah udah ditaklukkan atau belum? Sudah. Idza jaa nasrullahi wal fath, sudah ditaklukkan, tapi tetap Allah takdirkan di Madinah. Kenapa? Biasanya hasad tuh besar sekali. Ini nasihat ana Pak, Masya Allah. Kasihan ustadz-ustadz antum tuh, ujung-ujung keluar lagi. Antum perhatikan Pak di situ. Anda setahu ada salah satu ustadz katanya di sini belajar di mana? Taibah. Itu kapan balik Anda tidak tahu siapa beliau. Tapi kapan balik itu antum jaga itu Pak. Jangan sampai keluar itu. Anda pernah sampaikan ada salah satu ustadz Anda sampaikan yang berhasil di kampungnya. Anda sebut nama beliau. Ustadz Fulan Ilsi, Anda bilang balik ke dusunnya berhasil bangun apa? Pondok besar di Permuli. Pak tahun depan terusir beliau. Sekarang gabung sama ana. Ya Allah, sampai ana mikir memang sudah sunnatullah sudah. Makanya nasihat ana Pak, kalau ada dai jangan dimusuhin. Biasanya orang itu semakin berat hasadnya dalam urusan apa? Ilmu. Percaya sama ana. Bani Israel itu pecah bukan gara-gara harta, gara-gara apa? Ilmu. Mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ketika datang ilmu untuk mereka. Ini nasihat ana untuk antum. Kalau ada ustadz-ustadz tuh dijaga Pak, dijaga. Jangan sampai dakwahnya malah di luar dia itu lebih berkembang. Karena memang kondisi kita memang nggak terima kondisi itu. Itu bahaya. Apalagi di Sarolangun ini kan. Thaibah itu ini aset ini Pak, aset dakwah tauhid ini. Aset dakwah sunnah. Antum jaga Pak, jangan sampai lepas. Akhirnya lebih meremehot di luar. Nah sama kayak Mekah. Akhirnya penduduk Mekah kan rindu sama Nabi kita Muhammad SAW. Lah penduduk Mekah kalau mau ziarah kemana? Ke Mekah atau ke Madinah? Ke Madinah. Ana pun nanti iktikaf insyaallah di Mekah. Tapi ana mau nggak mau, ana kangen sama Nabi ya, ana ziarah ke Nabi kita Muhammad SAW. Padahal di Mekah ya nanggung lah. Mending ana jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW di mana? Di Madinah. Kita berada di Madinah, di Masjid Nabawi kan, kita diperintahkan untuk berangkat ke Masjid apa? Nabawi. Nah di sini kondisi jangan sampai kita nih Pak, naudzubillah, orang-orang berdakwah tauhid itu justru keluar dari kampungnya terusir karena memang dakwah tauhid itu berat, dakwah tauhid itu besar. Makanya Masya Allah, cobaan orang-orang berdakwah di atas tauhid itu memang dimusuhi di mana-mana, kawan ataupun lawan. Dakwah tauhid itu rentan Pak, dimusuhi lawan sama dimusuhi siapa? Kawan hasad, lawan benci gitu. Antum jaga, antum support. Itu tugas antum selaku mad'u. Tugas antum selaku apa? Mad'unam. Taib, kemudian yang lain Masya Allah disebutkan juga wa ma arsalna min qablika min rasul, wahai Muhammad, semua rasul yang telah kami utus sebelumnya illa nuhi ilaihi, kecuali kami sudah sampaikan wahyu untuk mereka annahu la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain saya, sembahlah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat yang menjelaskan bagaimana Masya Allah kondisi kita ini tidak berbuat syirik. Perintah Nabi agar tidak kita berbuat apa? Syirik. Bahkan awal dakwah itu dimulai Pak, yang dikencangkan dakwah tauhid. Bukan urusan rumah tangga, bukan urusan tentang hal-hal yang lain. Rumah tangga kapan nggak dibangun di atas tauhid akan pecah juga. Antum tahu kan
Sekarang nih orang-orang belajar dalam masalah rumah tangga itu belajarnya dari orang-orang awam yang nggak bertauhid, ujung-ujungnya rusak. Kalau seandainya mereka ini dibangun di atas sami'na wa ata'na, di atas qala Allah qala Rasul, yakin adem rumah tangga itu. Karena memang awal dakwah itu dakwah apa? Tauhid. Antum coba cek Pak, rumah tangga ikhwah-ikhwah kita nih kadang-kadang terjadi pertikaian. Apa sebabnya? Istri nggak mau taat sama Allah atau suami nggak mau taat sama siapa? Allah. Masih dahulukan hawa nafsu. Tauhidnya tuh kurang sekali. Maksudnya mentauhidkan Allah dalam kondisi kita lebih mencintai Allah dibandingkan hawa nafsu kita. Kan itu hadis Nabi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya mengikuti syariat saya. Ini tauhid ini. Sekarang ibu-ibu, na'udzubillah, hawa nafsunya. Bapak-bapak juga sama. Anak ambil contoh, Pak. Ini makanya dakwah tauhid ini harus dimulai dari awal. Rumah tangga nih pertikai gara-gara satu masalah harta. Harta bersama. Harta gonogini. Kata mereka harta suami, harta siapa? Istri. Yang lebih parah harta istri, harta istri. Atau bayangkan tuh, Pak. Harta suami apa kata mereka? Harta istri. Harta istri, harta siapa? Istri. Lah suami gimana? Akhirnya beli bensin minta sama istri. Beli celana dalam pun minta sama siapa? Istri. La haula wala quwwata illa billah. Antum asli nggak ada kiwamahnya antum. Antum bukan pemimpin. Kayak gitu mau mimpin umat? Mimpin istri aja nggak tak betul. Pak, harta ini antum sampaikan, Dek, sami'na wa ta'na. Nggak ada harta bersama dalam keluarga. Harus tauhid dahulukan. Hawa nafsu tundukkan kepada syariat Allah. Harta suami, harta istri, harta istri. Sudah. Ana yakin Pak, antum mau dakwah sedekah masjid, wakaf masjid, istri nggak akan ganggu. Tapi antum juga jangan ganggu istri. Istri mau ngasih harta ke orang tua, istri mau ngasih hartanya untuk masjid, istri mau ngasih hartanya untuk apa, nggak akan diganggu. Sekarang suami mau bantu dapatkan pahala, semisal bantu janda, antum diizinkan nggak sama istri? Bantu janda tuh pahalanya besar nggak? Besar. Bantu janda tuh besar. Ingat, bantu janda tuh jangan dinikahi. Kasih beras, kasih fulus. Ini enggak, bantu janda Ustaz, anak nikahi. Enggak gitu. Itu hawa nafsu antum. Bantu janda itu kasih nafkah berupa kasih sedekah, beras, makanan pokok, fulus. Istri antum marah nggak kalau antum bantu janda? Marah kan? Karena harta antum dianggapnya punya siapa? Istri. Betul nggak, Bu? Iya. Istri anak enggak, Pak. Anak mau bantu terserah kecil-kecilan anak, enggak ada yang ganggu. Istri anak mau ngasih ke orang tuanya, ngasih apa, enggak pernah anak urusin. Anak malah bersyukur, Dek bantu ini, Dek bantu itu, Dek bantu ini. Anak bersyukur, Pak. Harta dia diberikan untuk Allah. Apakah anak cemburu? Enggak. Loh, harta dia kok. Sama anak juga sama. Anak mau ke masjid, anak mau ke santri, anak mau ke fulan, mau ke alan. Istri anak ganggu? Enggak. Suka-suka anak, Pak, Masya Allah. Ini suami mau bantu bapak ibunya sendiri, yang larang siapa? Istri. Antum sampaikan nih nggak boleh. Tauhid hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Inilah akhirnya muncul manusia-manusia bakhil. Gara-gara suami mau sedekah dihalangi istri, istri mau sedekah dihalangin siapa? Suami. Nggak boleh kayak gitu, Pak, nggak boleh. Makanya mulai saat ini rekening antum tuh istri nggak usah tahu. Hujan? Allahumma sholli nafi'an. Taib, istri itu nggak usah tahu. Nggak usah tahu. Istri anak nggak pernah tahu rekening anak berapa isinya, nggak pernah tahu. Merdeka, Pak, antum merdeka. Tapi kalau antum istri bisa ngecek rekening antum, aduh, rusak Pak rumah tangga antum. Mulai hari ini sampaikan, antum bawa istri nggak? Alhamdulillah, Pak, bersyukur antum. Ibu-ibu dengar kan? Kalau tak bawa antum tunjukkanlah live-nya. Antum tunjukkan, ini kata Ustaz, nggak bisa Pak, nggak boleh.
Bahkan kata Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau, ini kita keluar sedikit dari tema. Dalam kitab beliau Saidul Khatir, beliau katakan wa minal ghalat, termasuk kesalahan suami, keliruan suami terbesar adalah suami mengabarkan berapa total kekayaan suami. Apa sebab? In kathural mal talabat lil huli. Kalau harta suami banyak, dia akan terus diminta. Kenapa? Untuk beli perhiasan. Jadi anak tuh kasihan sama ikhwan-ikhwan, ya Allah. Istrinya itu udah kayak pegawai pajak, tiap bulan ditarik. Kalau pegawai pajak ini paling 11% kan, istri antum semuanya ditarik 100%. Allahu Akbar. Enggak bisa, Pak. Antum punya harta antum kiwama. Istri antum butuh beli sayur, antum kasih. Dek, apa hari ada butuh sekian. Berapa total sekian? Kasih. Enggak ada hak apa istri ini ngambil harta suami dengan semena-mena. Enggak bisa, Pak. Antum dakwah, antum luangkan waktu antum, harta antum untuk dakwah kepada Allah. Jangan takut sama istri, sampaikan. Antum sampaikan, Pak. Enggak usah takut. Ini tauhid harus tegakkan di atas apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi ala kulli di sini awal dakwah itu memang yang disampaikan tauhid, rumah tangga, tetangga, apalagi umat secara umum, tauhid. Bahkan ahli kitab ketika didatangi oleh pertama kali Muadz ibn Jabal, pertama kali perintah Allah dakwah apa? Tauhid. Walaupun bahas rumah tangga, tauhid dulu. Bahkan apa kata Nabi SAW? Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Muadz, engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahli kitab. Fa idza ji'tahum, kalau engkau udah datang, liyakun awal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Pertama kali yang kau dakwahi adalah syahadat tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tauhid pertama, Pak. Makanya dakwah tauhid itu enggak usah antum ragu, Pak. Dakwah tauhid itu antum paling senang dakwah tauhid. Membahas tentang kesyirikan, membahas tentang kebid'ahan, membahas tentang penyimpangan. Antum bahkan malah paling senang itu, Pak. Walaupun resikonya berat. Ana pernah diludahi, Pak. Lagi dakwah diludahi. Waktu itu di Eropa, di Swedia. Di Swedia ini memang rasis sampai sekarang kan. Yang bisa gerak bebas bakar mushaf ini siapa? Negara mana? Swedia. Zaman Covid waktu itu tahun 2020 bulan Maret, masih ingat kan? Ada dakwah pakai jubah. Waktu itu awal-awal Covid. Pakai jubah, pakai peci, jalan Ana biasa, Pak, di mana-mana ana pakai peci terus, enggak pernah enggak. Malu ana enggak pakai peci. Antum juga usahakan gitu, Pak. Kemana-mana tuh pakai baju muslim, pakai peci. Minimal itu menjaga identitas antum. Antum pakai peci, Pak, lewat wanita buka aurat, antum enggak akan nengokin terus. Malu antum. Iya, Pak Haji. Berjenggot, pakai peci, matanya apa jelalatan kan? Antum jaga, Pak, ini pakai sorban, pakai peci di mana pun pakai, Pak. Sehari-hari udah pakai sorban, kalau seandainya mau cepat ada pakai peci aja. Sehari-hari enggak pernah enggak. Dan ini bagus, Pak. Antum, Mak, bisa aja tempat semisal tempat maksiat, karaoke. Bisa antum masuk. Tapi kalau pakai sorban, iya, mau ngapain ini? Kan? Makanya jaga, Pak, peci itu di mana-mana antum jaga. Jaga betul peci, jangan antum buka, Pak. Jangan. Makanya ulama salaf kita zaman dahulu, la yu'khadul ilm an kashif ra's. Ilmu tuh enggak diambil dari orang yang enggak pakai peci. Diragukan. Ulama zaman dulu. Kalau sekarang enggak lah, Pak. Agak sulit sekarang. Kalau ulama zaman dulu, Pak, itu memang dijaga betul. Nah, taib anak pakai peci, pakai sorban, pakai jubah, jalan anak. Ketika jalan, Pak, astagfirullah. Ikhwan ini kan enggak pakai pakaian seperti ana kan. Yang paling nonjol itu kan ana. Langsung diludahin. Tuh, muslim Covid kata dia. Digituin, Mbak. Ana paspor visa pelancong, turis kan. Ya tamu kita nih nggak bisa ngapain, tapi anak tamu digitu kan. Memang rasis betul, Pak. Antum nanti anak antum juga sama. Permusuhan tuh berat. Tapi apa? Nggak apa-apa. Hidup mati itu kita di atas apa tahu? Tauhid. Pasti dihinakan anak antum nanti. Jangan gara-gara itu akhirnya udahlah nggak usah jadi dai, berat kondisinya. Enggak. Jadi dai nggak apa-apa. Terus dakwahkan. Dan juga gini, Pak, ana itu punya kaidah, kalau ana berdakwah dakwah tauhid,
Ana paling nggak suka Pak mikirin kata manusia. Paling nggak mau nih. Suka-suka orang mau ghibah, suka-suka orang mau fitnah, suka-suka orang mau hinakan kita. Antum nggak usah habis waktu antum dengerin ucapan manusia, nggak akan bisa antum berkembang. Wallahil adzim nggak akan bisa. Antum dicela lawan, dicela sama kawan, nggak apa-apa. Fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka, lapangkan dada. Nanti mereka lama-lama cinta sama kita kok. Kalau tahu hakikat kita, mereka akan senang. Mereka itu lagi dibawa waswas sama syaitan untuk membenci siapa? Kita. Normal aja. Loh, buktinya banyak para sahabat dulu benci Nabi, akhirnya jadi cinta sama Nabi kita Muhammad SAW. Antum tahu Umar? Umar datang, awalnya keluar sebelum masuk Islam, tujuannya ngapain? Bunuh siapa? Nabi. Nabi fokus saya sama dakwahnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi takut sama Umar? Mikir ucapan Umar? Enggak, habis waktu antum. Antum sampaikan juga kan anak antum yang sekarang di pondok atau yang lagi kuliah agama, sampaikan orang kapan mencela kita enggak usah takut. Dakwah tauhid jalan terus. Fokusnya dakwah. Kalau dihinakan fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka, lapangkan dada kita. Pak, wallahi banyak ikhwah-ikhwah kadang-kadang Ustaz anak datang minta maaf gini-gini. Enggak usah antum sebut. Anak maafkan sudah. Nggak usah antum sebut, sudah jangan datang kayak gitu Pak, nggak usah disebut, udah selesai urusan kita, udah selesai. Maksudnya kita tuh sama-sama dakwah tauhid. Mungkin anak yakin Rasulullah kita Pak, dia dibawa sama syaitan untuk membenci siapa? Dai. Sama Umar juga dibawa syaitan untuk benci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu normal Pak. Dan antum harus terus teguh gitu loh, jangan sikit-sikit mikirin kata manusia. Itulah mental tempe. Antum megang sunnah takut dibilang wahabi, itu mentalnya itu mental kerupuk seblak pula lagi, yang kena air langsung apa? Melempem. Syahada. Iman apa yang antum pegang Pak? Kerupuk kayak gitu nggak kuat antum, masya Allah. Itu apa? Dakwah tauhid. Jadi ala kulli di sini, kemudian yang perlu kita perhatikan, syarat diterimanya amal itu adalah tauhid. Syarat diterimanya apa? Amal. Jadi urgensi tauhid. Kenapa kita harus bertauhid? Karena amal kita nggak akan diterima kalau syarat tauhid itu lepas dari kita, nggak akan diterima. Ada dua Pak, masya Allah, diterimanya amal. Pertama tauhid, yang kedua apa? Ittiba. Jadi tauhid di sini harus ikhlas yang pertama, dan nggak nyembah-nyembah yang lain. Jadi tauhid yang pertama atau ikhlas dalam masalah riya gitu ya, dan tauhid dalam masalah kesyirikan pada umumnya. Tauhid yang pertama, kedua apa? Ittiba. Itu harus Pak. Kalau seandainya dia nggak bertauhid, mau dia ittiba bagaimanapun, gugur. Sebaliknya dia bertauhid tapi nggak ittiba, gugur juga. Ada orang nggak nyembah siapa-siapa, nyembah Allah, tapi caranya salah, nggak bisa Pak. Kalau mau diterima amal kita bertauhid, yang kedua ngikutin Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang Pak, nanti di akhir zaman mulai muncul banyak-banyak kebidahan. Allahu Akbar. Siapa yang ngajarkan? Nenek moyang. Allahu Akbar. Siapa yang ngajarkan? Nenek moyang. Hati-hati sama bid'ah. Ana tuh na'udzubillah ya. Ada ucapan Ibn Abbas, Shadaqa Ibn Abbas. Beliau mengatakan 5 menit. Oh habis nggak sampai subuh rupanya. Anak kira sampai subuh tadi Pak, masya Allah. Masih banyak ini, masya Allah. Oh, taib, sampai jam berapa berarti kita? 24.5. Ada udah senang tadi sampai apa? Subuh. Rupanya kecul. Nggak sampai subuh rupanya, masya Allah. Nggak, kita sholat dulu. Habis sholat ada lagi? Nggak? Nggak ada ya? Oh, taib. Terakhir ya? Terakhir nih Pak, masya Allah. Ada yang? Oh, ada yang masih puasa? Oh, makanlah. Ada kurma enggak? Oh, sudah. Oh, makan belum? Oh iya. Iya Pak. Iya. Taib, terakhirnya masya Allah. Ada ucapan Ibn Abbas, ma min amin, tidaklah ada sebuah tahun, ahdatsan nasu bid'an illa wa amatu sunnatan. Mereka hidupkan bid'ah kecuali mereka akan matikan apa? Sunnah. Mereka hidupkan kesyirikan kecuali mereka akan matikan tauhid. Sekarang Pak, sunnah dimusuhin, tauhid diberangus. Syirik dijaga, kebid'ahan dilindungi. Kan gitu kan? Dakwah tauhid diusir, tengok aja Pak. Kenapa dakwah tauhid diusir? Karena kesyirikan banyak. Kenapa dakwah sunnah dimusuhin? Karena kebid'ahan apa? Banyak. Ana ambil contoh, masya Allah. Antum dulu malam Jumat baca surat apa? Harusnya baca surat apa? Al-Kahfi kan?
Orang hidupkan, antum baru tahu sunnahnya baca surat Al-Kahfi ketika masa jahiliyah atau ketika kenal sunnah? Ketika kenal apa? Sunnah. Baru oh ternyata bukan surat Yasin, rupanya surat apa? Al-Kahfi. Ini ucapan Ibn Mas'ud. Tidaklah mereka hidupkan bid'ah kecuali mereka akan jadikan sunnah ini punah, mati. Makanya ada salah satu ulama nulis kitab, Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah, dia nulis kitab As-Sunnanul Mahjurah, sunnah-sunnah yang akan punah. Sunnah yang mulai apa? Punah. Ini Pak mulai banyak Pak sunnah-sunnah yang mulai punah nih, terkikis lama-lama. Dan bahkan ternyata antum nggak tahu, oh ini sunnah Nabi, oh ini sunnah Nabi. Sama tauhid juga sama. Antum kira Pak, masya Allah. Anda ambil contoh, kesyirikan ini banyak terjadi. Antum datang ke dokter, antum minta tolong sama dokter, dok sembuhkan ana. Iya, ini Pak kesyirikan, lafal kesyirikan itu. Antum nggak boleh mengatakan dok sembuhkan ana, nggak boleh. Kesembuhan datang dari siapa? Allah. Terus apa yang antum katakan? Dok obatin ana, betul. Obat tu wasilah, hasilnya apa? Kesembuhan. Hasil ini mutlak dari siapa? Dokter. Karena sehebat-hebatnya dokter mengobati, kapan tak sembuh dia. Loh, dokter ahli jantung, spesialis jantung, meninggal gara-gara jantung dia? Bisa nggak? Oh bisa. Allah berhentikan detakan jantung dia, sudah meninggal rahimahullah. Padahal dia ini spesialis apa? Jantung. Dia faham bisa mengobati. Nah, mulai hari ini Pak, jangan antum biasakan datang, dok tolong bantu sembuhkan anak, bantukan sembuhkan. Kesembuhan ini Allahu Syafi, Allah Maha apa? Pemberi kesembuhan. Itu mutlak milik Allah. Dirubah kalimatnya. Ini kita nggak sadar Pak, ternyata kesyirikan itu sudah mulai apa? Banyak merajalela. Termasuk lafal tadi, lafal kesyirikan, tapi nggak sampai kesyirikan yang mengeluarkan seorang dari agama Islam, tapi dosa. Yang benar dok apa? Obatin. Obat tu wasilah. Kalau penyembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lewat 45. Duh. Subuh besok sampai jam berapa besok kita? Ini tentang rezeki nih. Anda mau sampaikan, Pak, tentang rezeki. Karena rezeki ini orang-orang dakwah sunnah itu biasanya ditakuti sama rezeki. Karena kalau udah hijrah, biasanya rezeki semakin apa? Sempit. Anda mau sampaikan itu. Sama Pak, dulu Anda takut-takuti, jangan jadi santri. Ini diingatkan sama wak-wak kita. Jangan mondok, jangan menjadi santri. Nanti mau makan apa kalau udah besar? Apa mau makan kertas kitab? Digituin Pak. Walhamdulillah sampai detik ini Anda tidak pernah makan kertas. Tidak pernah makan kertas, tidak pernah. Kitab kuning itu tidak pernah makan. Rezeki Anda ada terus kok. Nah, Anda tuh pengen mau sampaikan besok nih, tapi nggak tahu sampai. Soalnya kan maghrib subuh ini kan agak ini ya, agak mundur kan. Insya Allah sejam ya kita ambil deh. Insya Allah Tuhan mau kuatkan antum tentang masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum nggak usah khawatir tentang rezeki Pak. Masa pandemi dulu antum wabah Covid, yang takut tuh orang awamnya atau ustadznya? Ustadznya nggak pernah takut. Yang takut siapa? Orang awam Pak. Anak kan zaman Covid itu kan nggak lagi terikat sama lembaga pendidikan. Sekolah tutup di mana-mana, dakwah nggak ada apa-apa, nggak ada Pak. Apa Anda takut? Enggak, biasa aja. Aneh yang ngasih rezeki lah Pak. Jualan anak. Jualan apa jangan bisa jualan jual. Datang ikhwan, Ustaz, gimana nih Ustaz masa pandemi? Ekonomi kita jatuh. Nah, antum kan dulu berkutat sama dunia antum besar, anak gaji jadi bawa UMR, antum ngeluh sama anak, salah antum. Harusnya secara logika yang paling risau tentang dunia itu siapa? Ustadz. Tapi ternyata orang yang paling tidak takut tentang rezeki siapa? Ustadz. Menunjukkan bahwa yang perlu kita sadari, ketenangan itu datang bukan karena harta, tapi karena iman kita kepada siapa? Allah Ar-Razzaq. Itu mau saya sampaikan Pak, Masya Allah. Kadang-kadang orang udah kenal sunnah nih, kena ujian musibah, rezekinya apa? Sempit. Termasuk nanti anak akan sampaikan tentang masalah ujian. Ada tema kita juga tentang masalah apa? Bersabar karena siapa? Allah. Itu anak sampaikan juga. Jadi ala kuliah di sini, mudah-mudahan kajian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba aja belum kebahas ini, Pak. Gimana?
keribak. Insya Allah lah kapan, tahun depan lah mungkin, atau 2 tahun lagi. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah ucap itu datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan. Tak jawab ada? Oh ada. Habis isya gitu. Kok nggak muncul dia ada pertanyaan? Oh nggak ada ya? Soalnya nggak ada dia, nggak usah ya, nggak usah tanyaannya. Iya, tidur aja kita sudah. Ya kan nggak jadi sampai subuh kan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.